Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-muridnya bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Jangan kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kehancuran abadi atau kehancuran sementara. Bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menubuatkan kehancuran atau runtuhnya bait Allah di Yerusalem. Ketika banyak orang mengagumi bait Allah yang dihiasi dengan batu-batu yang indah, Yesus bernubuat, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Yesus melalui ayat ini mau mengingatkan kepada kita agar menyembah Allah yang abadi dan kekal. Di lain pihak, Ia mengingatkan para muridnya akan penyesatan yang akan terjadi. Untuk menghadapi semua itu, Yesus mengingatkan para muridnya untuk harus kuat dalam iman yang benar kepada Tuhan. Mengapa Yesus mengingatkan mereka? Pertama, manusia yang hidup dalam kejahatan akan dibinasakan oleh Allah, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesus tentang bait Allah dan kota Yerusalem yang kelihatan. Kedua, Yesus sendiri sungguh akan mengalami penderitaan. Karya misinya dihancurkan oleh manusia-manusia jahat yang berdosa. Dia akan ditolak dan disingkirkan. Banyak orang tidak mau mengakui Dia sebagai Allah. Untuk itulah Yesus mengingatkan mereka. Keruntuhan bait Allah sebenarnya mau mengingatkan kita akan dosa kita manusia. Manusia yang tidak mau peduli terhadap jamahan kasih Allah. Kita manusia yang tidak mau dan mampu melihat kedatangan Allah yang sungguh nyata dalam hidup kita.
Maka kita manusia kadang mengajarkan hal-hal sesat dan tidak mengajarkan yang benar dan kehendak Tuhan. Kita tidak menyadari diri bahwa semua yang hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya bersifat sementara dan akan hancur. Jika kita tidak memanfaatkan secara bijak hidup kita ini, maka semuanya akan menjadi petaka bagi diri kita sendiri maupun sesama. Akan tetapi sebaliknya, jika kita mampu memanfaatkan hidup kita dengan bijaksana dan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, maka semuanya akan menjadi berkat yang melimpah, berlipat ganda bagi hidup kita. Berkat yang kita nikmati baik hidup di dunia ini maupun kehidupan kekal. Marilah kita memandang Yesus yang sungguh datang untuk menyelamatkan kita. Kita harus arahkan pandangan kita kepadanya yang sungguh menjamin keselamatan kita. Kita menumbuhkan kekaguman kita akan Allah yang berhiaskan keindahan yang tiada bandingnya dengan bait Allah. Kita melepaskan kekaguman kita kepada semua yang akan runtuh dan berpaling kepada kemegahan Allah yang abadi selamanya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami menaikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.